Halo adik-adik, minggu ini karena kasus COVID-nya lagi cukup berbahaya, makanya kita akan memakai rekaman pujian dari tahun lalu bersama Kak Meza. Nah, untuk ceritanya, tetap buat minggu ini Kak Nelly udah khusus bercerita untuk adik-adik semua. Silahkan diikutin ya kebaktiannya. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih ingat dengan Kak Meza? Ya, kalau Kak Meza hari ini kabarnya luar biasa baik, puji Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan menaikkan syukur sama Tuhan Yesus. Kita juga mau belajar firman Tuhan dan kita mau belajar bagaimana melakukannya. Tapi sebelumnya, Kak Meza mau ajak adik-adik untuk pemanasan dulu. Pasti baru bangun nih ya. Baru bangun kan? Atau baru selesai sarapan? Atau baru selesai makan siang mungkin? Baru selesai makan malam? Nah, sekarang kita tangannya digoyang-goyangkan dulu. Tangannya digoyang-goyangkan, naik ke atas, ke samping, ke depan, ke bawah. Nah, sekarang tepuk tangannya 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba mana matanya? Matanya untuk melihat. Oke. Telinganya mana? Ada berapa? Ada 2. Ada lubangnya enggak? Kalau ada lubangnya berarti adik-adik bisa mendengarkan. Nah, sekarang coba apalagi mulutnya? Mulutnya bagaimana? Tidak bersuara ya ketika sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik bisa fokus dan hati adik-adik bisa fokus dan damai menerima firman Tuhan. Nah, bagaimana nih minggu ini adik-adik? Apakah adik-adik merasakan kasih Tuhan? Kalau Kak Meza sih sangat merasakan kasih Tuhan setiap hari. Maka dari itu hari ini yuk kita naikkan syukur buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, sungguh baik ya Tuhan Yesus. Maka dari itu, yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai. Yuk, lipat tangannya dan coba renungkan bagaimana Tuhan telah mengasihi kita dan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan Yesus.
Coba gimana adik-adik rasakan di hati adik-adik. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik, terima kasih Tuhan buat segala yang telah Kau berikan kepada kami. Hari ini kami masih memiliki mata, telinga, hidung, mulut untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa mengasihi orang lain juga. Tuhan, mohon ampun buat segala kesalahan ataupun dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Tuhan Yesus, mohon dengan firman-Mu Kau pimpin kami untuk bisa melakukan hal yang lebih baik Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini juga ke dalam tangan-Mu. Kau yang ubahkan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih layak disebut anak-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, indah sekali kan kasih Yesus adik-adik. Kak Meza setiap hari bersuka cita. Kadang Kak Meza sedih, tapi setelah itu Kak Meza baca firman Tuhan dan firman Tuhan menempel di hati Kak Meza dan Kak Meza jadi sukacita. Nah, kasih Yesus itu indah. Kalau adik-adik pernah lihat pelangi, bagus nggak menurut adik-adik? Bagus ya, bagus banget. Tapi kasih Yesus lebih bagus daripada pelangi, lebih indah dari pelangi. Gimana kalau bintang-bintang waktu malam hari? Bagus nggak menurut adik-adik? Bagus ya, Kak Meza juga suka keluar rumah, lihat awan, bintang-bintang di langit bagus. Tapi kasih Yesus itu lebih bagus, lebih indah daripada bintang-bintang di langit. Terus gimana kalau bunga-bunga di padang atau di taman? Menurut adik-adik bagus nggak? Tapi kalau dibandingin sama kasih Yesus, bagusan yang mana? Pasti lebih indah kasih Yesus kan? Ya, Kak Meza juga setuju. Yuk kita nyanyi kasih Yesus indah indah oh indah. Nah, kalau Kak Meza bilang pelangi, tangan adik-adik begini, pelangi. Kalau bintang, gimana bintang? Begini. Biar kelap-kelip. Kalau bunga, gimana kalau kita taruh tangan kita di sini? Bunga di padang, gitu ya. Oke, yuk Kak Tina. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, Kak Meza taruh tangan di sini ketika bilang Yesusku karena Tuhan Yesus ada di hati Kak Meza. Kak Meza percaya itu. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau ketika adik-adik sudah menerima kasih Yesus, adik-adik merasa dicintai, sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita juga perlu mencintai, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita mengasihi mereka, mengasihi adik kita, keluarga kita, mama, papa, tante, teman-teman, ataupun orang yang tidak suka sama kita, ataupun yang memusuhi kita harus cintai karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk mengasihi.
Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi mereka. Dan jangan lelah, jangan pernah lelah untuk berhenti mengampuni, memaafkan teman-teman yang sudah bersalah. Karena kita juga sering bikin salah kan, tapi Tuhan Yesus selalu maafin kita. Tuhan Yesus selalu ngasih apa yang kita butuhkan, sekalipun kadang kita suka nakal, kadang kita suka bandel, suka lupa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kasih. Ya kan, melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh, ya kan? Jadi Kak Meza mau ngingetin, jangan pernah lelah untuk terus melakukan firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita nyanyi yuk, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Sekarang coba adik-adik tarik nafasnya dulu dalam-dalam. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita ya. Gimana sih Kak Meza mempersiapkan hati kita? Kita duduk yang rapi dulu. Kita siapkan telinga kita. Kita silent handphone kita. Kita duduk di tempat yang lebih sepi, nggak nonton TV, nggak di ruang TV, nggak sambil makan, oke? Jadi kalau adik-adik tempatnya sudah siap, hatinya juga akan siap. Kita ingat Tuhan Yesus, nggak usah ingetin PR dulu, nggak usah ingetin virtual school-nya dulu, kita fokus sama Tuhan Yesus dulu, oke? Yuk kita nyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya buat kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap adik-adik dan seisi rumah semua sehat-sehat dan tetap sukacita ya. Adik-adik, walau kita masih harus tetap di rumah, adik-adik harus bersabar ya. Kita masih harus tidak boleh kemana-mana dulu ya adik-adik ya. Adik-adik harus tetap semangat dan sukacita. Itu yang paling penting ya adik-adik. Semangat dan sukacita. Ya adik-adik, hari ini adik-adik ditemani sama Kak Nelly ya. Tadi kita sudah gembira, sukacita, memuji Tuhan adik-adik. Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba kakak lihat, angkat tangannya. Wah, semuanya sudah semangat ya adik-adik. Ayo adik-adik, semua duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik, agar kita bisa mengerti firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk bisa menyertai kita. Adik-adik semuanya sikap berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah, kami sehat, kami masih bisa beraktivitas dalam keseharian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Kak Nelly yang akan bercerita agar kami mengerti dan dapat melakukannya. Hadirlah bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Adik-adik, kakak ada gambar nih adik-adik. Ayo tebak gambar apa ya ini ya? Ayo siapa yang bisa tebak? Wah, benar sekali adik-adik. Ini gambar sebuah keluarga yang terdiri dari papa, mama, anaknya perempuan, anaknya laki-laki adik-adik. Nah adik-adik berbeda-beda ya adik-adik ya. Kira-kira kenapa ya? Kok Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda ya? Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang anak-anak. Nah, adik-adik, kakak jadi ingat nih firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Isinya bisa adik-adik baca sendiri ya di rumah ya adik-adik ya. Semuanya sudah bisa membaca kan?
Atau ada yang kelas 1 di sini? Kalau yang kelas 1 belum bisa baca, bisa minta tolong sama papa atau mama untuk membacakannya. Nah, adik-adik, dalam ayat tersebut dikatakan Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Artinya, manusia itu membutuhkan penolong, membutuhkan orang lain, perlu teman untuk dapat saling tolong-menolong, bekerja sama di dalam kehidupan, di dalam kegiatan sehari-hari adik-adik. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, atau hanya yang tua saja, atau hanya anak-anak saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling melengkapi atau saling tolong-menolong, dan sangat istimewa karena manusia diciptakan Tuhan memiliki akal budi adik-adik. Istimewa ya adik-adik kita ya. Adik-adik, ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah selesai menciptakan segala isi bumi adik-adik. Allah berkata bahwa akan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Maksudnya apa ya? Apa wajah manusia sama dengan wajah Allah ya? Nah, adik-adik, maksudnya adalah manusia memiliki kemiripan sifat dengan Allah dalam hal akal, kehendak, perasaan, dan sifatnya adik-adik. Misalnya memiliki kasih, adil, dan juga setia. Tetapi adik-adik, Allah tidak hanya menciptakan manusia dengan kemiripan sifat dengannya, Allah juga mempunyai tugas untuk manusia adik-adik. Manusia termasuk kakak, adik-adik diminta untuk berkuasa dan menaklukkan seluruh dunia ini adik-adik. Tapi bukan berarti manusia bisa seenak-enaknya loh berkuasa dan menaklukkan dunia. Maksudnya agar manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dunia yang Allah kasihi. Dan pasti kita kasihi juga ya, karena kita tinggal di dunia ini adik-adik. Nah, adik-adik, untuk melakukan tanggung jawab itu, maka manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita butuh orang lain di kehidupan kita. Seperti tadi, ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, ada sesama kita lainnya yang ada di sekitar kita. Kita diciptakan beragam untuk saling menolong, menyempurnakan dalam mengisi dunia ini. Misalnya, ketika kita sakit, ada dokter yang menolong kita dalam memberikan pengobatan. Adik-adik, di sekolah ada bapak ibu guru yang mengajar agar adik-adik jadi anak yang pinter. Nah, di sekolah minggu ada kakak sekolah minggu yang membantu memberikan firman Tuhan agar adik-adik bisa mengerti. Nah, adik-adik, kita tidak bisa melakukannya sendirian adik-adik. Jadi adik-adik, coba kita bayangkan kalau kita sendirian di bumi ini. Aduh, serem ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu adik-adik, Tuhan kita yang luar biasa adik-adik. Nah, makanya kita selalu harus bersyukur untuk orang-orang yang di sekitar kita yang Tuhan ciptakan adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa, tahu apa yang kita butuhkan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah tahu bahwa kita diciptakan Allah dengan kelebihan dan tanggung jawab. Tentunya ada rasa bersyukur dan semangat. Ya adik-adik ya, kita semangat dong untuk melakukan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia untuk melakukan tugas
menjaga dunia ini dengan saling tolong-menolong. Nah, dengan menolong orang lain adalah bentuk kasih kita yang diajarkan firman Tuhan melalui Alkitab yang kita baca ya. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana cara adik-adik menolong orang lain dalam keseharian? Tidak susah kok. Kita mulai dari yang paling mudah nih. Misalnya, adik-adik menolong merapikan tempat tidur ketika bangun pagi. Nah, itu sudah menolong ya adik-adik ya. Nah, terus atau ketika di luar atau di mana saja ada sampah yang tidak berada pada tempatnya adik-adik. Adik-adik boleh ambil, boleh dipungut dan dimasukkan ke tempat sampah. Nah, adik-adik bisa menolong dengan mengambilnya dan menjadi bersih adik-adik. Atau ketika di sekolah ada teman yang ketinggalan pennya. Adik-adik yang memiliki pen 2 boleh meminjamkan kepada temannya yang lagi tidak mempunyai pen. Tapi kalau sekarang gak bisa ya, karena kita belajarnya online ya adik-adik ya. Nah, itu nanti kalau adik-adik di sekolah. Masih banyak adik-adik yang bisa adik-adik kerjakan agar bisa menolong orang lain. Bisa juga ketika mama nih minta bantuan ambilkan sesuatu, atau minta bantuan tolong adiknya ditemenin, atau papa minta tolong ambilkan minum. Nah, adik-adik, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita adalah bentuk kasih yang diajarkan firman Tuhan. Tentunya semua dilakukan dengan senang hati. Nah, sekarang ayo ambil Alkitabnya. Kita akan baca ayat hafalan kita hari ini adik-adik ya. Semua sudah siap dengan Alkitabnya? Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 2 ayat 10a. Efesus 2 ayat 10a. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, ingat ya adik-adik ya, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik, buat adik-adik semua, jadilah anak-anak Tuhan yang baik, sehingga disukai oleh banyak orang. Belajarlah hidup rendah hati, penuh cinta, damai, dan suka menolong orang lain, menolong sesama yang membutuhkan ya adik-adik ya. Dan selalu mendengarkan apa kata orang tua agar kita menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa harus rajin belajar, rajin baca firman, rajin berdoa, dan ikut sekolah minggu. Ya adik-adik ya, Tuhan yang akan menolong dan memberkati adik-adik dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa. Semuanya sikap berdoa. Ya adik-adik ya, kita akan berdoa juga buat teman-teman kita, buat bangsa kita, buat yang sakit, dan buat yang lainnya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami beragam, sehingga kami bisa saling tolong-menolong, saling melengkapi. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam tugas-tugas kami di dunia ini, terlebih juga menjaga lingkungan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu bagaimana keadaan kami saat ini, di mana masa pandemi masih terus berlangsung saat ini, dan semakin banyak orang yang terpapar, saudara-saudara kami, teman-teman kami, maupun orang lain yang tidak kami kenal. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan melalui obat-obat yang dipakai. Tuhan,
Berikan semangat dan hati yang tetap sukacita di hari-hari mereka, walaupun dalam kondisi tidak nyaman. Tuhan juga yang terus memberikan kami kesehatan dan imun tubuh yang kuat agar kami bisa terus beraktivitas. Kami juga memohon Tuhan berikan kesehatan buat presiden kami dan para jajarannya dan beserta keluarganya agar mereka tetap sehat, agar bisa terus bekerja mencari solusi untuk penanganan COVID ini. Kami juga berdoa buat para nakes dan semua yang mendukung pengobatan orang-orang yang terpapar. Tuhan yang memberikan imun tubuh yang kuat buat mereka dan keluarganya, agar mereka tetap semangat bekerja untuk menolong saudara-saudara dan sesama kami yang sedang terpapar virus corona. Tuhan Yesus, di atas semuanya itu, ampunin dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tetap semangat dan sukacita ya adik-adik ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya adik-adik ya. Sampai kita bertemu minggu depan. Adik-adik sehat-sehat semua ya. Dan tetap ikut ibadah ya adik-adik ya. Sampai ketemu. Nah, sekarang Kak Meza mau ajak adik-adik untuk siapkan persembahannya. Oke? Nah, persembahan, kenapa kita kasih persembahan sih Kak Meza? Teman-teman ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan banyak sekali hal. Kita bisa mempersembahkan berbagai hal. Kita bisa persembahkan tenaga kita bisa persembahkan waktu kita juga bisa persembahkan uang jajan kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita perlu untuk memberikannya lagi kepada yang lain. Karena sebenarnya uang yang Tuhan Yesus kasih adalah untuk kita berikan lagi kepada orang-orang, kita bagikan. Bukan soal berapa banyaknya, tapi soal hati kita mau merelakan apa yang sudah ada di tangan kita saat ini. Dan bagaimana teman-teman bisa belajar untuk berbagi sama teman-teman kita yang mungkin kesulitan. Mungkin hari ini teman-teman dapat uang jajan banyak, tapi yang di sana tuh sedang kesulitan, ada yang lagi sakit, ya kan? Mereka butuh uang. Nah, Tuhan mau mengingatkan kalau kita perlu melatih hati kita untuk berbagi. Oke? Jadi adik-adik bisa taruh di dalam amplop, oke? Atau di dalam wadah yang tertutup. Bisa juga bikin amplop pakai kertas, ya kan? Terus nanti ketika datang ke gereja bisa dimasukin, oke? Bisa diserahkan sama orang-orang yang lagi ada di gereja, oke? Oke. Kita sambil nyanyikan segala puji syukur. Oke, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Gimana kalau berdoa? Tangannya dilipat, yang rapi, matanya ditutup. Oke, mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Ini kami Tuhan mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mohon ya Tuhan agar apa yang kami persembahkan hari ini dapat tersampaikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya ya Tuhan. Mohon Tuhan, hiburlah hati orang-orang yang sedang bersedih saat ini, yang sakit, baik sakit jasmaninya, rohaninya, mentalnya, ataupun jiwanya. Semua orang yang dalam permasalahan, kami mohon Tuhan, Tuhan yang jamah hati mereka, agar hati mereka bisa bersuka cita dan pulihkanlah mereka semua Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang telah adik-adik dengarkan? Semoga adik-adik bisa merenungkannya, adik-adik bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Kak Meza juga mau mendoakan agar adik-adik dan keluarga adik-adik bisa dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, jadi jangan lelah untuk melayani Tuhan Yesus ya. Kita ketemu lagi lain waktu. Oke, bye-bye. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.